Tadi siang, Ibu Nirwana bersama dengan Pak Sulaiman sudah menghadap Komisi 3 dan menjelaskan bagaimana cerita dari versi mereka. Dan setelah Komisi 3 mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Nirwana, kuasa hukum dan juga Pak Sulaiman, apakah Bang Hasbi, Komisi 3 menyimpulkan ada yang salah dalam tuntutan terhadap Fandi? Begini Mbak, yang pertama saya melihat kronologis. Tadi juga disampaikan oleh Pak pengacara dan Ibu bahwa Pandi ini bukan pelaku utama. Itu yang mesti kita garis bawahi. Nah, Pandi ini mungkin menurut pengamatan saya, menurut analisa saya yang saya dengar, yang tadi disampaikan di komisi, ini terjebak oleh sindikat narkoba. Memang kondisi Indonesia... Terjebak atau sengaja dijebak, Bang, menurut Anda? Terjebak atau dijebak. Terjebak atau dijebak. Ini bisa jadi Pandi ini masuk jebakan sindikat mafia narkoba. Sebab sudah berkali-kali Komisi 3 ini mohon maaf pergi ke Sumatera, ke ini ya. Sumatera terutama ya, Medan, beberapa wilayah Riau termasuk. Ini memang sudah sangat, narkoba di Indonesia ini sudah sangat mengerikan. Misalnya agen-agen dari Malaysia. Itu pun yang di Malaysia itu yang memproduksi orang-orang kita. Makanya saya tidak yakin kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa narkoba ini mau dibawa ke Filipina misalnya. Pasti tujuan utama Asia Tenggara itu tujuannya Indonesia kok. Produsennya itu terbesar di Indonesia, diakui atau tidak diakui. Ini dari zaman Ketua BNN pada waktu itu Buas sampai hari ini. Makanya Komisi 3 ini sangat konsen dengan Saudara Pandi. Satu, yang pertama Saudara Pandi ini menurut kami dan pandangan kawan-kawan di Komisi 3 bahwa Saudara Pandi ini tidak pantas untuk dijatuhkan hukuman mati. Sangat tidak pantas. Karena bukan pelaku utama kok. Hukum ini kan harus adil, apalagi KUHP yang baru ini. KUHP yang baru ini kan jelas kita KUHP yang humanis, dan hukuman mati ini bukan pokok kok. Hukuman Pidana mati pokok. itu bukan pidana pokok, ini alternatif. Kalau memang kecuali saya termasuk yang setuju ada hukuman mati kalau memang pelaku utama, karena ini merusak anak bangsa. Tapi tidak mungkin kalau kita melihat dari kronologis, beliau baru masuk, ini anak ini baru masuk 3 hari setelah itu, dan juga tadi di luar itu Pak pengacara juga menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh jaksa atau hakim, disampaikan oleh jaksa antara kapten dengan ini sama semuanya hukuman mati. Kan tidak bisa hukuman itu disamaratakan. Yang namanya keadilan itu kan bukan sama rata. Kalau istilah menurut Islam itu al-wad'u syai'i ala makani, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi harus sesuai dengan perannya? Perannya. Nah, Oke, andai kata pun, saya sih tidak meyakini kalau Saudara Pandi ini terlibat ya, ini hanya terjebak. Andai kata pun Saudara Pandi ini terlibat di situ, belum pantas Pak untuk dihukuman mati. Tidak mungkin Mbak, tidak layak hanya mendapatkan uang 8.200.000 apa yang dikatakan oleh bunda beliau, ini dihukuman mati kan tidak layak, tidak pantas. Baik, saya tanya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, kalau Ketua Komisi 13 itu bilang Fandi itu ibarat ikan kecil. Ikan kecil tapi tuntutannya hukuman mati. Kalau menurut Prof. Jamin bagaimana? Apakah Fandi ini masuk akal tidak kalau dituntut hukuman pidana mati? Iya, jadi kalau dalam konteks pemidanaan itu, pelaku tindak pidana yang dilakukan bersama-sama melakukan tindak pidana, kita lihat kualitas perbuatannya. Nah, jadi kualitas perbuatan itu nanti akan menentukan hukumannya. Maka kita sering dengar ada yang namanya disparitas pemidanaan. Artinya terjadi pembedaan terhadap jenis hukuman dan besar kecil hukuman yang tergantung kepada peran masing-masing. Nah, jadi kalau dalam setiap kasus biasa itu dihukum berbeda karena perannya juga berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat dari tayangan televisi dan keterangan dari Pak pengacara dan juga keluarga, maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa sebenarnya
Pandi ini kualitas perbuatannya beda dengan kapten kapal. Pandi ini kualitas perbuatannya beda dengan perbuatan teman-teman yang lain. Nah, dengan demikian, dengan perbedaan ini, maka sudah selayaknya tuntutan jaksa tadinya itu menjadikan tuntutan yang berbeda juga. Contoh, ABK-nya atau kaptennya hukuman mati, yang lain seumur hidup, Pandi untuk waktu penjara waktu tertentu, kita katakan seperti itu. Nah, kualitas seperti itu sudah memang seharusnya dilakukan begitu. Karena apa? Karena peran masing-masing itu berbeda begitu. Jadi kita bukan melihat dari apakah terbukti atau terbukti, nanti itu hakimlah yang memutuskan. Tapi jangan sampai jaksa mempunyai paradigma didasarkan kepada jumlah narkobanya. Jumlah narkoba dan uang yang sudah diterima oleh Pandi. Bisa jadi tidak kalau itu Prof Jamin? Jumlah narkoba 2 ton, semua yang terlibat dengan tindak pidana itu mati semua. Nah, enggak seperti itu cara paradigma, itu gampang sekali. Kita jadi jaksa, nggak usah jadi saja juga bisa gampang untuk Pandi bisa didakwa melakukan bersalah itu, karena begitu. sudah menerima uang katanya. Iya, penerimaan uang itu kan untuk menentukan bahwa ada pengetahuan dan sengaja menerima imbalan untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan diyakinnya itu salah. Dan itu perspektif jaksa dalam tuntutan. Tapi tadi kalau saya dengar uang itu hanya pinjaman kata ibunya sendiri kata. Jadi pinjaman itu kan tidak ada terkait dengan pengetahuan dia terhadap adanya narkoba di situ yang akan dia ketahui. Kalau dari awal sudah dinyatakan ini ada narkoba, saya kasih uang sekian, kamu mau nggak? Resikonya begini. Oh mau. Nah itu ada intensitas. Itu jelas ya. Intensitas untuk melakukan perbuatan pidana yang sudah diketahui tapi dikehendaki. Ini sekarang kan dia tidak diketahui dan tidak menghendaki. Tidak diketahui, tidak menghendaki. Apakah itu artinya dijebak? Ibu Nirwana juga yakin kalau Pandi sebetulnya dijebak? Boleh dijawab nanti Ibu, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.